Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Kebahasaan teks berita. 1. Kata kerja mental. Kata kerja behavioral atau kata kerja mental ialah kata kerja yang mengekspresikan reaksi atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Atau kata kerja mengacu pada tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Kata kerja dibagi menjadi dua macam. 1. Kata kerja aktif. 2. Kata kerja pasif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang subjeknya melakukan pekerjaan dan predikatnya berawalan me dan ber. Contoh dalam kalimat. 1. Harun menyentuh bola terus-menerus. 2. Somad memilih makanan laut di pantai. 3. Harimau itu berlari sangat cepat. 4. Bapak saya bertemu dengan kepala desa di pasar. 2. Kata kerja pasif adalah kata kerja subjeknya dikenai pekerjaan, sedangkan predikatnya berawalan di dan ter. Contoh dalam kalimat. 1. Bunga-bunga disiram setiap hari oleh Uti. 2. Harun terjatuh ketika menendang bola. 3. Uci diikuti oleh kucing kesayangannya. 4. Saya terjebak di sebuah pulau karena kapal saya hilang. Selanjutnya adalah kata kerja yang berbasis objek. Dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kata kerja transitif. Yang kedua, kata kerja intransitif. Kata kerja transitif yaitu kalimat yang membutuhkan objek. Contoh dalam kalimat. Harun melempar bola ke gawang lawan. Bola adalah objek. Contoh kedua. Rani membeli buku bahasa Indonesia. 2. Kata kerja intransitif, yaitu kalimat yang tidak membutuhkan objek. Contoh dalam kalimat. Harun makan di kantin sekolah. Objeknya tidak ada. Langsung kepada keterangan tempat, yaitu di kantin sekolah. Contoh kedua. Adi setelah itu tidak pergi ke puskesmas. 3. Selamat tidur di kelas. 4. Keluarga korban kecelakaan menangis terseduh-seduh. Kebahasaan teks berita yang kedua adalah konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kata yang menghubungkan antar kalimat, antar frasa, antar kata, dan antar klausa. Jenis-jenis konjungsi penerang itu ada 3. Yang pertama, konjungsi koordinatif. 2. Konjungsi korelatif. 3. Konjungsi subordinatif. 1. Konjungsi koordinatif, yaitu
penggabungan suatu unsur gramatikal, baik frasa, kata, klausa, atau kalimat yang sederajat, dengan menggunakan kata konjungsi, tetapi, namun, atau, sedangkan, padahal, serta, dan. Contoh dalam kalimat, Dadang ingin membeli sebuah laptop, sedangkan Wawan ingin membeli komputer. 2. Agus masih belum bisa membaca, padahal sudah kelas 6 SD. 3. Rizka ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, namun ia tidak punya biaya. Konjungsi korelatif adalah kata hubung yang menggabungkan dua kalimat yang bentuknya berupa kata, frasa, dan juga klausa ke dalam satu kalimat. Contoh, bukan, melainkan, apakah, atau sedemikian rupa, sehingga tidak hanya, tetapi juga, bukannya, melainkan, baik, maupun, jangankan, pun, entah. Contoh dalam kalimat 1. Tidak hanya menjadi juara tingkat provinsi, tetapi juga Rizka menjadi juara 1 tingkat nasional dalam lomba cerdas cermat. 2. Bukan Andre yang mengambil gelas itu, melainkan temannya yang nakal. 3. Apakah kalian percaya dengan yang ia sampaikan atau tidak sama sekali? 4. Dadang menyusun kata-kata sedemikian rupa dalam setiap puisinya, sehingga puisi yang ia ciptakan terkenal di kalangan pemuda. 5. Jangankan keluar malam, keluar siang pun aku dimarahi oleh orang tuaku. 3. Konjungsi subordinatif, yaitu kebalikan dari konjungsi koordinatif, yang berguna sebagai penghubung antar unsur kalimat yang tidak setara kedudukannya. Contoh kata yang digunakan, yang, sampai, biarpun, meskipun, seolah-olah, walaupun, selama, sebelum, sesudah, saat, ketika, sebab, karena, dengan, tanpa, seperti, andaikan, bahwa, jika, dan sehingga. Contoh dalam kalimat, jika punya uang yang cukup, aku akan membeli tanah. 2. Tobat sebelum terlambat, karena ajal tidak tahu kapan datangnya. 3. Meskipun bekerja tukang rongsok, Agus mampu membeli mobil. 4. Andaikan saja kau tahu perasaanku, mungkin engkau tak begitu. 5. Jailani dipecat oleh bosnya karena sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Kebahasaan teks berita yang ketiga adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh dalam kalimat, sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, langit Riau tampak mendung. 2. Tadi pagi angin tornado menggulung negara Tiongkok. Kebahasaan teks berita yang keempat adalah penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan, yaitu kata hubung yang menggunakan kata seperti, kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya
mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contoh dalam paragraf, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat, Sabtu, 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin, Jakarta Selatan, Dendi. Kebahasaan teks berita yang kelima yaitu bahasa baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Contoh kata baku adalah praktik, Senin, tim, dan lain-lain. Kebahasaan teks berita yang keenam adalah bahasa tidak baku, yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kata yang digunakan adalah praktek, apotik, kemarin, analisa, dan lain-lain. Kebahasaan teks berita yang ketujuh adalah kalimat langsung, yaitu kalimat yang menirukan ujaran orang lain dan dibubuhi tanda petik 2. Contoh dalam kalimat, prestasi mereka konstan dan terus membaik karena dinilai berdasarkan prestasi selama sekolah, ujarnya. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.